Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Anggreni. Saya dari kelas Sistem Operasi ingin menjelaskan mengenai konsep manajemen memori pada pertemuan 6 dan pertemuan 7. Yaitu manajemen memori. Manajemen memori berkaitan dengan memori utama sebagai sumber daya yang harus dialokasikan dan dipakai bersama di antara sejumlah proses yang aktif. Manajemen memori juga berkaitan dengan usaha agar pemrograman atau pemrosesan tidak dibatasi oleh kapasitas memori yang terdapat pada sistem komputer. Adapun fungsi manajemen memori itu ada 4. Yang pertama, mengelola informasi memori yang terpakai dan yang tidak terpakai, mengalokasikan memori ke proses yang memerlukan. Yang ketiga, mendealokasikan memori dari proses yang telah selesai. Yang keempat, mengelola swapping antara memori utama dan disk. Setelah itu ada swapping atau penukaran, yaitu suatu proses dapat dialihkan sementara dari memori ke suatu tempat penyimpanan dan dipanggil kembali ke memori jika akan melakukan eksekusi. Manajemen memori berdasarkan keberadaan swapping itu ada 2. Yang pertama ada manajemen tanpa swapping, yang kedua manajemen dengan swapping. Setelah itu manajemen memori yang harus diatur sebaik mungkin tuh ada 4. Yang pertama, meningkatkan utilitas CPU yang sebesar-besarnya. Data dan instruksi dapat diakses dengan cepat oleh CPU. Memori utama memiliki kapasitas yang sangat terbatas sehingga pemakaian harus seefisien mungkin. Yang keempat, transfer data dari memori utama ke CPU yang dapat efisien. Yaitu ada pun multiprogramming dengan pemartisian statis. Multiprogramming sama dengan banyak proses pada memori utama pada saat bersamaan. Alasan menggunakan multiprogramming itu ada 5. Yang pertama, mempermudah pemrograman karena pemrograman dapat memecah program menjadi 2 proses atau lebih agar dapat memberi layanan interaktif ke beberapa orang secara simultan. Yang ketiga, efisien penggunaan sumber daya. Yang keempat, eksekusi lebih mudah jika proses besar dipecah menjadi beberapa proses kecil. Yang keempat, dapat mengerjakan sejumlah job simultan. Virtual memory dan overlay atau lapisan. Ada program yang dijalankan harus dimuat di memori utama. Masalah muncul ketika program lebih besar dibanding memori utama yang tersedia. Solusinya ada 2. Yang pertama ada overlay, yang kedua memori maya atau virtual memory. Overlay lapisan ada 2. Program dipecah menjadi bagian-bagian yang dapat dibuat memori. Yang kedua, overlay yang belum diperlukan tidak sedang dieksekusi disimpan di disk. Overlay ini dimuatkan ke memori begitu yang diperlukan. Memori maya virtual memory adalah kemampuan mengalami ruang memori melebihi memori utama yang tersedia. Gagasan memori maya adalah ukuran gabungan program, data, dan stak melampaui jumlah memori fisik yang tersedia. Sistem operasi menyimpan bagian-bagian proses yang sedang digunakan di memori utama dan sisanya di disk. Bagian-bagian di disk diperlukan, maka bagian memori yang tidak diperlukan disingkirkan, diganti bagian di disk yang diperlukan itu. Memori maya dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu yang pertama, pegging atau penghalaman. Yang kedua, segmentasi. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.